Di Turin, sebuah babak baru ditulis dalam sejarah Juventus. Seorang pelatih yang selama ini bekerja di balik layar, kini akhirnya berdiri di panggung utama. Namanya Massimo Brambilla, dan debutnya bersama tim senior Juventus menjadi pembicaraan di seluruh Italia. Ini bukan kisah kebetulan. Ini adalah hasil dari sistem, kesabaran, dan keyakinan klub terhadap proyek jangka panjang mereka. Massimo Brambilla lahir pada tahun 1973 di Vimercate, Italia. Sebagai pemain, ia menghabiskan sebagian besar karirnya di Serie A dan Serie B, memperkuat klub seperti Torino, Parma, dan Atalanta. Ia bukan bintang besar, tapi dikenal punya kecerdasan taktis tinggi. Sebagai gelandang tengah, Brambilla memahami ritme permainan, struktur, dan transisi. Sesuatu yang kelak menjadi fondasi filosofi kepelatihannya. Setelah pensiun, ia tidak mencari sorotan. Ia memilih jalur sunyi, menjadi pelatih muda, memulai dari dasar, dan fokus pada pembinaan pemain. Brambilla mengawali karirnya di Akademi Atalanta, klub yang dikenal punya sistem pengembangan pemain muda terbaik di Italia. Di sana, ia belajar banyak tentang metodologi, disiplin taktik, dan pentingnya pembentukan karakter sejak usia dini. Tahun 2019, ia mulai menangani tim U23 Atalanta, dan 4 tahun kemudian, Juventus memanggilnya untuk memimpin Juventus Next Gen, tim satelit yang bermain di Serie C. Di sanalah Brambilla mulai membangun reputasinya, bukan hanya sebagai pelatih muda, tapi sebagai arsitek sistem permainan modern. Gaya melatih Brambilla berakar dari 3 prinsip: struktur, pressing, dan penguasaan bola. Ia menginginkan tim yang bermain terorganisir tapi tetap agresif ketika kehilangan bola. Dalam sistemnya, pemain belakang dituntut mampu membangun serangan dari lini pertama, sementara gelandang diberi kebebasan untuk mengatur tempo. Ia juga terkenal berani memberi tanggung jawab kepada pemain muda, bukan karena terpaksa, tapi karena percaya bahwa pengalaman hanya bisa dibangun lewat kepercayaan. Filosofi ini membuat Juventus Next Gen tampil lebih progresif dibanding era sebelumnya. Nama-nama seperti Fabio Miretti, Niccolò Fagioli, Kenan Yildiz, dan Dean Huijsen menjadi bukti konkret keberhasilan pendekatan itu. Oktober 2025 menjadi bulan bersejarah. Karena kondisi internal, Juventus menunjuk Brambilla untuk sementara menangani tim utama. Sebuah keputusan yang beresiko, tapi penuh kepercayaan. Di pertandingan debutnya, Brambilla langsung menghadapi tekanan besar. Sorotan media, ekspektasi publik, dan atmosfer Allianz Stadium yang menuntut hasil. Tapi apa yang terjadi justru melampaui ekspektasi. Juventus tampil solid, disiplin, dan tajam secara kolektif. Tim bermain dengan intensitas tinggi namun tetap terkontrol. Pola build up dari belakang terlihat rapi, dan peran gelandang muda seperti Miretti semakin menonjol. Itu bukan kemenangan biasa. Itu pernyataan bahwa Brambilla paham DNA Juventus. Pragmatis, efisien, dan berorientasi hasil, namun dikemas dengan pendekatan sepak bola modern. Brambilla bukan tipe pelatih yang banyak bicara di depan media. Ia bekerja tenang, fokus pada detail, dan memperlakukan taktik sebagai sains. Dalam sesi latihan, ia lebih sering menjelaskan posisi tubuh, orientasi ruang, dan pergerakan bola ketimbang hanya memberi perintah verbal. Ia juga menekankan koneksi antar lini, bagaimana bek tengah, gelandang, dan penyerang memahami ruang yang sama. Pendekatan mikro seperti ini jarang dimiliki pelatih muda Italia yang sering terjebak antara filosofi klasik dan modernisasi sepak bola Eropa. Setelah debut itu, media Italia memuji pendekatan Brambilla yang dianggap realistis namun segar. La Gazzetta dello Sport menyebutnya pelatih yang memahami kesinambungan antara akademi dan tim utama.
Beberapa analis bahkan menyebut debut Brambilla sebagai sinyal arah baru Juventus, era yang lebih menghargai sistem pembinaan internal ketimbang belanja besar di bursa transfer. Dalam jangka panjang, langkah ini bisa mengubah wajah proyek Juventus Next Gen menjadi fondasi strategis klub. Bagi Massimo Brambilla, debut ini mungkin hanya satu pertandingan, tapi dalam konteks yang lebih luas, itu simbol dari pergeseran budaya di Juventus, dari klub yang dulu berorientasi hasil jangka pendek menjadi klub yang kembali menghargai proses dan pembinaan. Brambilla telah menunjukkan bahwa pelatih muda Italia mampu bersaing jika diberi ruang dan kepercayaan. Apakah ia akan menjadi bagian permanen dari proyek jangka panjang Juventus? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, debut ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari kerja keras, sistem, dan visi sepak bola modern yang mulai tumbuh di Turin. Massimo Brambilla, simbol transisi Juventus menuju era baru.